Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari tari saman. Tentu kita semua sudah mengetahui bagaimana gerak tari saman tersebut. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengertiannya. Nah, tari saman ini merupakan tarian yang berasal dari dataran tinggi suku Gayo di Aceh. Nah, tari saman ini biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Selain itu, tari saman juga biasa ditampilkan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, syair dalam tari saman menggunakan bahasa Gayo dari Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai asal-usul dan sejarah tari saman. Jadi, tari saman merupakan sebuah tarian yang berasal dari suku Gayo Aceh, yang mulai dikembangkan pada abad ke-14 oleh seorang ulama besar yang bernama Sheikh Saman. Tarian ini awalnya hanyalah sebuah permainan rakyat yang bernama Po-ane. Kebudayaan Islam yang masuk pada daerah Gayo pada masa itu beralkulturasi dengan permainan Po-ane, sehingga nyanyian pengiring permainan Po-ane yang awalnya hanya bersifat pelengkap dan kini berubah menjadi sebuah nyanyian yang penuh makna dan pujian kepada Allah. Kebudayaan Islam juga merubah beberapa gerakan dari tari saman, mulai dari tepukan dan perubahan tempat duduk. Tari saman di masa Kesultanan Aceh hanya ditampilkan pada acara perayaan Maulid Nabi Muhammad di surau-surau atau masjid di daerah Gayo. Namun pada perkembangannya, tari saman juga ditampilkan pada acara-acara umum seperti perayaan pesta ulang tahun, perkawinan, dan acara lainnya. Pada tanggal 24 November 2011, tari saman telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya asal Indonesia oleh UNESCO dalam sidang ke-6 Komite Antar Negara yang dilaksanakan di Bali. Dari berbagai jenis tari yang ada di Indonesia, tari saman tentu saja memiliki beberapa keunikan, yang dimana keunikan ini tentu saja menjadi daya tarik utama dari pertunjukan tari saman. Berikut ada 6 keunikan dari tari saman. Yang pertama yaitu gerakan tangan sebagai pengiring. Tari saman merupakan salah satu kesenian yang berasal dari Aceh. Secara umum, tari saman jarang menggunakan bantuan musik sebagai pengiring dalam pertunjukan. Suara atau musik muncul dari kombinasi nyanyian para penari dan tepukan gerakan tarian. Contohnya, tepukan tangan dan tepukan paha. Selanjutnya, yang kedua yaitu tari saman memiliki formasi yang unik. Jumlah penari ganjil, paling banyak 17 orang. Penari dengan angka 1 dan 17 dinamai dengan penumpang. Penari dengan angka 2-7 dan penari dengan angka 11 dengan 16 disebut dengan teng. Sedangkan penari dengan angka 8 dan 10 disebut tanda kurung. Dan penari dengan nomor 9 disebut sebagai pengangkat. Selanjutnya, keunikan tari saman yang ketiga yaitu kaum wanita dan pria sebagai penari. Tarian tradisional Aceh ini biasanya dimainkan oleh para pemain pria. Tetapi ketika era mulai berkembang, banyak saman dancer wanita dimulai. Selanjutnya, keunikan tari saman yang keempat yaitu keserasian dan keharmonisan antar penari. Penari harus lebih fokus kepada setiap gerakan tarian. Selain itu, penari masih harus melantunkan atau menyanyikan puisi. Selanjutnya, keunikan tari saman yang kelima, yaitu kostum atau busana yang beragam. Kostum atau busana yang digunakan oleh para penari umumnya ringan dan cerah dengan menggunakan dekorasi yang sederhana. Selanjutnya, keunikan tari saman yang keenam, yaitu diakui UNESCO sebagai salah satu warisan dunia. Tarian ini unik melalui gerakan tarian, filosofi universal, validitas, dan kekuatan pemindahan kepada komunitas. Oleh karena itu, ini adalah salah satu
satu tradisi Indonesia yang diakui oleh UNESCO selain batik, keris, dan sebuah alat musik yaitu angklung. Makna dan fungsi tari saman. Tari saman sebagai media propaganda. Sebelum saman dimulai, para pemimpin tradisional tampaknya mewakili masyarakat setempat. Tarian ini digunakan sebagai media hiburan di pesta-pesta, perayaan, dan lain-lain. Nah, ada 4 jenis vokal dalam tarian saman rengum. Pembukaan atau pembukaan tarian saman. Rengekan ini merupakan suara tiruan. Di antaranya yang pertama ialah redet. Redet ini merupakan sebuah lagu pendek dengan suara pendek, dapat dinyanyikan dengan seorang penari di tengah tarian. Yang kedua yaitu saur. Saur merupakan sebuah lagu yang diulangi oleh semua penari bersama setelah dinyanyikan dengan seorang penari solo. Yang ketiga itu ada dering. Dering ini merupakan sebuah lagu yang diikuti oleh semua penari. Dan yang keempat adalah shake. Shake ini merupakan sebuah lagu yang dinyanyikan dengan penari dan suara panjang serta tinggi, biasanya sebagai tanda perubahan gerakan. Demikianlah pembahasan yang telah kami sampaikan secara jelas dan lengkap mengenai tarian saman. Oleh karena itu, marilah kita semua selalu melestarikan budaya kita, yaitu budaya Indonesia, dan jadilah kaum milenial yang berguna bagi bangsa dan negara.